Oke, malam ini kita akan bahas materi terakhir ya, yaitu kita akan bahas semua yang sudah saya jelasin menjadi satu kesatuan ya, teman-teman ya, menjadi satu kesatuan. Ya, jadi saya harap ketika saya jelaskan materi malam ini kita punya satu pandangan yang sama, punya view yang sama dan punya kira-kira punya step yang sama, begitulah kira-kira ya. Nah, kabar baiknya saya lagi buat panduan yang menurut saya belum pernah saya buat panduan sedetail ini gitu ya. Bahkan saya buat flowchart semacam ini gitu ya. Saya buat flowchart semacam ini kemudian. Nah, sekarang step by step-nya bagaimana sih gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah analisa, contoh, kita mau analisa di TF acuannya mau pakai TF 8, misalkan TFH1. Tapi contoh ya, saya pakai TFH1. Nah, ketika harga berada pada level ini di 1.35440. Nah, apa sih yang kita lakukan pada kondisi chart ini gitu? Karena kalau kita hanya berpedoman pada marking zona, rasanya mudah sekali ya marking zona. Siapapun pasti bisa, pasti paham lah cara marking zona. Ini kan masih zona, ya nggak? Satu, mana lagi zona? Ini terus, zona? Iya. Oke, terus mana lagi? Atas lagi, di sini kan? Nah, kalau kita lihat dari TFH1 semacam ini kan terlihat mudah gitu ya. TFH1 marking ini dan ini gitu. Pertanyaannya adalah di mana tempat terbaik saya melakukan posisi sell kalau kita mau melihat gimana sih perspektif kita melihat kalau kita lihat TFH1 ini perspektifnya lagi biris banget gitu ya. Ini kan kelihatan banget nih kondisinya lagi biris banget. Kalau saya tambahin mungkin moving average dan segala macam, ini mungkin ada di bawah dari EMA. Coba kita tambahin. Ya, saya mau compare aja ya. Jadi teman-teman punya pandangan yang perspektif yang sedikit punya pandangan yang berbeda. Bagaimana sebenarnya cara kita melihat tren itu sendiri gitu ya. Kita saya tambahin berapapun terserah ya, Silahkan teman pakai time frame berapa, mau pakai EMA berapapun terserah. Ini saya mau kasih lihat aja bahwa kita bisa melihat tren itu ya semacam ini gitu. Saya coba tambahin. Lihat kasih Oke. Nah, kalau kita lihat dari ini TF, coba kita lihat 21. Oke. Kalau kita lihat dari TFH1 ya, ini kan anggaplah ya teman-teman sekarang lagi menggunakan satu TF acuan seperti ini gitu. Ini kan perspektif kita kan lagi biris nih. Berarti kan opsinya lakukan sell dong. Betul nggak? Iya. Iya kan? Nah, memang kelihatan di time frame kecil ini kondisinya adalah biris. Nah, opsi terbaik kalau menurut teman-teman dari 3 base ini, mana kira-kira tempat terbaik saya kalau kita lihat dari TF kecil ini? Yang tengah, Om. Sini ya? Iya. Apa alasannya? Area tempat support resisten yang numpuk di situ ya. Iya, tempat yang numpuk di sini ya. Iya. Ini yang numpuk ya, gitu ya. Iya. Nah, jadi dengan data seperti ini kan kita bisa mungkin mengabaikan untuk yang ini kan. Iya. Atau yang ini barangkali, gitu kan. Jadi opsi kita itu berarti yang ada di bagian sebelah sini. Setuju? Lihat dari sini? Setuju ya. Nah, sekarang setelah kita melihat satu analisa dari satu TF acuan semacam ini, maka ini nih kalau kita lihat cara pandang kita analisa dari down ke up gitu ya, dari bawah dari TF acuan kita mau compare di TF atasnya. Nah, tapi ini kan cara kebanyakan orang ya, betul nggak sih? Iya. Cara pandang semua orang lihat tren tuh semacam ini gitu. Nah, kita punya satu, mari kita berpikir out of the box cara pandang kita melihat tren. Ya, bagaimana
tren terjadi sebenarnya. Tren jadi kan ketika terjadi bearish membuat lower high, lower low, lower high, lower dan seterusnya, gitu ya. Nah, tetapi kita tidak melakukan, tidak hanya melihat terbentuknya lower high, lower low, tetapi kita berpikirnya bagaimana? Kita melihatnya apakah sudah di engulf atau belum sebuah zona. Kira-kira beda nggak konsep itu, teman-teman? Beda nggak konsep itu? Beda. Jelas beda ya, jelas sangat berbeda sekali. Ambil contoh begini, ketika ini ada sebuah zona rally base drop semacam ini gitu ya, rally base drop semacam ini. Oke, kemudian anggap harga bermain-main gitu ya, kemudian di sini ada base, oke ya, membuat base. Nah kemudian harga akhirnya membuat lower low di sini. Ini kan dia membuat kondisi higher high, higher low, gitu ya, higher high. Kemudian membuat lower low. Tetapi problemnya adalah ketika ini dia membuat lower low, kita kan kalau kita hanya melihat sebuah tren, ini kan berarti sudah patah dong sebenarnya dong, logikanya dong. Ya nggak? Sudah di engulf kan, ini swing low ini kan sudah di engulf nih sebenarnya. Nah kan kita bisa expect seperti ini dong kalau kita melihat tren itu sendiri kan. Bisa ya, sangat bisa ya, karena kan support become resistant. Dan ya udah kan? di engulf lagi. Kenapa? Kan dia udah di engulf lagi. Yang di ini kan? Ini kan? Iya, itu dia. Nah, ini kan cara pandang kebanyakan trader yang melihat tren itu sendiri. Atau juga ketika melihat kondisinya, katakanlah ini EMA begitu ya, terjadi crossing semacam ini. Apalagi ini kalau di TFH 1 mungkin di sinilah EMA-nya ngumpul gitu. Bagaimana jika kita lihat di TFM 15 di LED M30? Ini pasti EMA-nya akan lebih dekat ke sini bukan mestinya? Iya. Iya kan? Udah bukan di sini lagi gitu loh. Akibatnya kita udah punya satu mindset kalau ini nge-sell kan? Nge-sell. Bener nggak? Logikanya begitu kan? Iya. Nah, ini kalau kita hanya melihat dari perspektif melihat tren dia membuat lower high, lower low semacam ini. Ya, makanya tadi saya bilang kita berpikir secara out of the box melihat tren itu sendiri. Karena kita melihat patahnya sebuah tren itu dengan cara dia melakukan engulf. Kalau dia engulf dan dia membuat lower low, ini confirm dia membuat lower low. Nah, akan tetapi membuat lower low di area ini pun kalau mungkin ini membuat break lower low, kita juga tidak lantas melakukan sell di support become resistance semacam ini. Karena kebanyakan orang pasti akan melakukan sell ketika support become resistance terjadi. Tapi sekali lagi, manipulasi market selalu terjadi di market. Iya kan? Harga akan membuat satu kesakitan maksimal, iya kan? Akan membuat harga mungkin ngejilat SL dulu baru kemudian terjun. Itu yang sering banget terjadi di market gitu loh. Nah, jadi yang kita lakukan adalah mencoba untuk sabar. Kalau kita lihat contoh kasusnya membuat sebuah pola Quasimodo, ya kita sabar menunggu pola Quasimodo. Tetapi ya resikonya ada kalanya gitu ya. Karena ada momentum sangat kencang sekali, ini kadang-kadang nggak nyampe gitu. Karena ada volume yang sangat besar, ya ini bisa langsung bablas. Ya bisa, resikonya ya cuma nggak kepanggil doang gitu. Tapi kan kita resikonya nggak loss kan. Ya kan seperti itu. Kalau kita lihat TFH 1, ini CP ya teman-teman ya. Kelihatan ya CP-nya ya? Iya. Di atas CP, di bawah juga CP. Ya kan? Ini di atas CP, di bawah CP. Nah, di atas CP, di bawah CP yang bawah berhasil di break karena ini adalah kompresi, sedangkan di atas CP ini gagal di break ke atas gitu ya. Tapi dia nge-break yang di bawah. Nah, makanya ini menjadi sebuah presipi. Presipi di sini membuat sebuah zona apa? Zona base. Betul enggak? Membuat zona base enggak di sini? Iya kan? Membuat zona base area ini. Nah, sekarang kita cocokin dengan analisa kita tadi menggunakan TFH 1. Apakah teman-teman lihat sekarang ada base di situ? Ada base? Ada. Ini base saya bukan? Ada. Iya. Tadi kan kita menggunakan TFH 1 kan di sini ya concern kita ya. Iya. Karena
ini kan di break berkali-kali gitu kan, di retest berkali-kali nggak mampu jebol. Keputusan jebol kan di sini. Betul. Ya enggak? Nah sekarang kita bahas lagi di sini. Apakah ini base penting? Kalau kita lihat dari acuan sebelah sini, ini base penting. Karena dia retest dulu nggak kuat, kemudian dijebol oleh yang ini. So area ini kita sudah kita abaikan karena tadi plan awal kita karena di sini tidak melakukan break. Sedangkan area ini cukup menarik.